Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Kirwansa di channel ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir, saya mau informasikan kalau teman-teman sekarang lagi berada di playlist dalam playlist PHP dasar ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-20, yakni udah masuk ke pertemuan ke-20 ya, 21 ya, ini terakhir teman-teman. Kita akan ngupload file kita ke hostingan teman-teman. Oke, sebelumnya saya informasikan sama teman-teman mengenai hostingan itu sendiri, teman-teman bisa beli ya hostingan yang standar teman-teman, yang harganya sangat murah ya di Niaga Hoster, yaitu hostingan yang bayi ini ya, 10.000 per bulan. Ini teman-teman bisa beli aja untuk belajar teman-teman ya. Yang ini saya sebenarnya ada sih hostingan yang gratis namanya Infinity Free teman-teman. Yang ini di sini disediakan hostingan yang gratis untuk teman-teman yang belum punya maksudnya budget gitu ya untuk sekedar belajar untuk melakukan hostingan. Namun di sini karena dia free, ada beberapa kendala yang mungkin teman-teman akan alamin ya. Saya nggak bakalan ngajarin yang Infinity Free ya, karena mungkin teman-teman bisa cari gimana caranya hosting di Infinity Free di YouTube ya teman-teman. Karena di sini banyak sekali iklan-iklan dan juga iklannya juga ada yang nggak pantas juga. Jadi saya nggak mau eh, memanfaatkan Infinity Review ini untuk hostingan kita kali ini. Jadi teman-teman bisa klik link di bawah ini untuk ke Mega Hoster untuk membeli paket ini ya bayi ya. Kalau teman-teman punya budget, kalau belum mau nggak apa-apa, teman-teman bisa nonton aja. Mungkin di lain kesempatan bisa teman-teman aplikasikan ilmunya. Ini ilmunya bisa dipahami dulu karena nggak terlalu susah teman-teman untuk melakukan uploadnya ya. Jadi kalau teman-teman udah beli hostingan, teman-teman gunanya sangat banyak sekali. Karena ini paket pelanggannya setahun ya teman-teman. Jadi nggak terlalu berat ya kalau menurut saya. Mungkin ada yang mahasiswa juga mungkin nggak terlalu berat karena saya sudah beli hostingan sebelumnya ya. Dulu mungkin kalau saya masih kuliah juga butuh hostingan juga teman-teman untuk melakukan hosting program kita gitu ya. Nah, sebenarnya bisa menggunakan apa namanya Infinity Free kalau teman-teman pengen. Saya nggak gunain, atau teman-teman bisa gunakan ID web host ya. Yang ini dia juga punya fitur untuk melakukan hosting gratis, teman-teman. Tetapi di sini kita nggak diberikan fitur cPanel ya, teman-teman, seperti ini. Hanya kita upload saja melalui eh, antarmuka yang disediakan oleh ID web host, dan juga ada yang lain juga kalau nggak salah namanya apa ya, saya lupa. 00 web host gitu ya, saya lupa namanya. Tapi dia dari Indonesia juga. Nggak ada cPanel-nya cuman teman-teman. Jadi saya anjurkan teman-teman untuk beli saja yang ini karena nggak terlalu mahal teman-teman. Oke, dan juga fungsinya bakal banyak lagi ke depannya. Kita bakalan banyak belajar tentang website ke depannya ya. Dari bikin website, dari bikin tutorial website builder ya, Elementor, dan bikin website portofolio buat teman-teman semua. Baik teman-teman itu pekerja bidang IT atau bidang yang lainnya. Jadi sangat berfungsi sekali kalau teman-teman punya hostingan sendiri, punya domain sendiri, dan juga di sana teman-teman terlihat profesional ya gitu ya. Oke, cukup saja untuk intronya. Saya close saja ini teman-teman. Teman-teman bisa coba Infinity Free di channel Pak Sandika Gali. Itu ada eh, cara hosting menggunakan Infinity Free, teman-teman. Klik aja link di bawah video ini. Nanti saya arahkan ke videonya Pak Sandika Gali untuk hosting di Infinity Free dan mendapatkan free nom atau free domain dari Freenom ya. Tapi nggak ada lagi sekarang karena IP address dari Indonesia itu sudah diblok ya, karena terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan juga mungkin banyak spam gitu ya. Oke, saya close saja. Kalau teman-teman mau beli hosting, klik saja link di bawah video ini dan gunakan kode kupon Erik ya untuk mendapatkan potongan harga. Oke. Nah, saya sudah beli hosting. Ini hosting untuk website saya dan juga website yang lainnya yang saya maintain, yang saya buat dan saya pelihara lah teman-teman ya. Nah, jadi saya mau bakalan bikin di sini folder file kita tadi ya, program kita yang sudah kita bikin, kita bakalan taruh di sini dan kita bakalan bikin dia bisa diakses secara online. Dan kita bakalan konfigurasi beberapa ya. Untuk masuk ke sini tentunya teman-teman harus login dulu ya menggunakan lalu login ya teman-teman ya.
masuk ke cPanel ini. Oke. Nah, kalau sudah tampil di sini, kalau teman-teman punya tampilan cPanel yang berbeda dari ini, mungkin cPanel-nya yang lama ya, teman-teman upgrade saja, karena ini versi terbaru, teman-teman. Karena saya pakai Mega Hoster, dia pakai terbaru, ada juga yang versi lama, yang cPanel-nya itu tidak seperti ini. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, dia menggunakan cPanel yang lama ya. Kalau ini yang terbaru ya, yang versi Glass cPanel ini ya. New Style Glass. Ini yang lama. Oke, kita gunain yang ini. Sekarang kalau sudah login, teman-teman sudah beli apa namanya hostingannya dan sudah ada domainnya juga, kita bakalan bikin. Saya mau bikin subdomain ya, karena saya tidak mau mengganggu domain utama dari hostingan ini. Jadi saya akan masuk ke subdomain di sini teman-teman. Ada namanya subdomain. Ini saya akan bikin subdomain baru namanya. Mungkin kita bikin di sini data MHS gitu ya, atau series PHP lah, series PHP gitu ya. Nah, saya akan pilih domainnya. Saya akan pilih domain timcoding.com dan saya pilih dokumen rootnya, maksudnya public HTML itu kan digunakan untuk folder yang berbeda, maksudnya website yang berbeda. Di sini kan banyak website nih. Nah, saya nggak mau ganggu, jadi saya bikin folder baru namanya series.php, series PHP ya teman-teman. Saya klik create. Untuk melakukan upload ini tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Nah, kita sudah punya di sini teman-teman namanya series php.timcoding.com. Kalau ini kita kunjungin ini belum ada apa-apa karena belum ada website yang kita tanam di sini ya. Ini baru alamatnya saja. Ini nggak ada ya. Kita bakalan bikin dulu di sini, maksudnya kita akan upload dulu file kita ya. Di file manager, teman-teman kita buka di sini akan ada folder baru ya di public HTML ini. Namanya series PHP ya di sini ya. Nah, di sinilah akan kita upload file kita. Tentunya dengan beberapa konfigurasi, teman-teman. Sekarang gini aja deh. Kita akan melakukan apa namanya? Enkripsi dulu, maksudnya di encrypt dulu data kita tadi di series PHP ini di pertemuan 19 ini aja ya. Ini kita bakalan zipkan dulu ya. Bikin dia seperti ini, teman-teman. Teman-teman ambil aja di sini klik kanan lalu klik 7 zip atau rar-nya, tapi jangan rar teman-teman, zip ya. Pilihnya nanti. Kalau di sini kan kalau kita tambah di sini kan kita bisa pilih nih. Bisa pakai zip ya, teman-teman. Lalu klik OK saja, nanti kan ada di sini ya. Nah, kita ambil link ini, kita upload di sana ya, teman-teman. Kita bisa klik di bagian upload ya. Ini, kita select file atau drag dan drop aja file yang tadi kita ambil, kita drag dan drop aja di sini. Kita tunggu. Setelah proses selesai, nggak ada apapun, kita hanya klik kembali saja. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita unzip, teman-teman. Kita ekstrak ya. Ini ya. Di sini, di folder ini aja. Kita ekstrak, maka akan banyak sekali folder yang akan muncul ya. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa hapus saja, teman-teman. Kita delete. Confirm. Kemudian, ini kan pertemuan 19 nih. Kita nggak pengen ada di sini. Jadi, kita bakalan select semua. Lalu kita move ya. Ini kita hapus. Kita masukkan ke sini. Move files. Ini kan kosong. Nah, ini kita hapus saja, teman-teman. Nah, ini nggak kita pakai lagi. Oke. Nah, ini kalau kita kunjungin apa namanya? Domainnya apa tadi namanya? Kita close aja yang ini. Namanya series php.timcoding.com. Kita kunjungin, akan muncul seperti ini ya. Nah, tapi belum bisa diakses teman-teman. Karena kenapa? Karena database-nya nggak ada dan nggak bisa dikoneksikan. Karena kita belum setting database-nya teman-teman. Nah, gimana kalau kita export saja database yang kita punya di local server kita? Karena kita nggak mau bikin database baru ya teman-teman. Kita ekspor aja dulu deh. Yang PHP dasar ini, teman-teman klik aja ya database-nya. Kemudian klik export teman-teman. Ini. Kemudian kalau teman-teman menamain di sini nggak apa-apa. Misalkan data MHS, template-nya dikosongin juga boleh ya. Lalu kirim ya teman-teman. Nah, akan di-download. Nah, inilah yang kita akan upload ke server online kita ya. Biarin dulu, kita ke sini, ke cPanel, lalu kita ke database ini ya teman-teman, MySQL database.
Databases, kita kan buat database baru, namanya misalkan em, apa nih, mahasiswa. Oke, kita create database. Kita punya database baru namanya mahasiswa ini ya, teman-teman. Nih, jangan lupa ini nanti bakalan kita eh, copy dan kita masukkan ke sini, ke file koneksi ini ya. Karena kita akan edit beberapa di sini. Karena nggak bakalan bisa berfungsi kalau database-nya belum dirubah namanya. Nah, sekarang kita akan buka phpMyAdmin, teman-teman. Oops, kita klik cPanel ya. Ke phpMyAdmin untuk melakukan setting database-nya di bagi ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita import saja database tadi. Yang ini tadi ya. Nih, tuh. Kita pilih dulu, teman-teman. Namanya tadi apa tuh ya? PHP dasar ya. Ini teman-teman ya, kita ambil, lalu kita klik kirim ya, teman-teman. Nanti database-nya, oke. Sudah teman-teman ya, sudah terupload, sudah terupload maksudnya, sudah terimport. Kenapa ada error? Karena sebelumnya sudah saya apa namanya? Sudah saya drag dan drop tadi ya. Oh, iya, database-nya. Jadi nggak bisa lagi diupload ya. Ini sudah terupload dan sudah bisa kita pindahkan ke sini. Kita klik kanan, klik edit teman-teman. Kita bakal edit file koneksinya. Kita bakalan ganti. Ini localhost betul. Username-nya kita lihat di sini teman-teman. Gimana konfigurasinya. Nama database-nya yang ini ya. Passwordnya ini teman-teman. Username ini punya username ya teman-teman. Jangan lupa ini nama database-nya. Kemudian username-nya yang ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini sudah kita bikin ya database-nya. Nah, kita rubah dulu teman-teman konfigurasi di koneksi kita teman-teman. Untuk username-nya kita bakal ganti jadi username dari hostingan kita ya. Saat kita login ke cPanel, kita pakai yang itu. Lalu passwordnya juga password untuk cPanel-nya teman-teman. Jadi akan saya tutupin ya, karena itu informasi pribadi. Oke teman-teman, silahkan ganti root-nya dengan user teman-teman saat login ke cPanel itu. Kemudian passwordnya juga password saat login ke cPanel ya. Kemudian nama database-nya tadi kita ambil dari nama database yang kita bikin tadi ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu kita save changes saja teman-teman. Kemudian kita klik di sini, kita refresh, ya sudah bisa teman-teman ya. Oke udah terbuka teman-teman, kita akan coba login dengan username yang salah coba. Apa yang muncul? Oke, username tidak terdaftar. Kalau username terdaftar, tapi passwordnya salah, kita coba. Oke, kita akan coba passwordnya benar dan username-nya benar. Kita login. Ya berhasil lah teman-teman. Sudah ada di sini. Selamat datang di website. ASD ini namanya. Kalau kita log out lagi, kita coba pakai nama manusia ya. Login. Udah ya teman-teman ya. Kalau kita kembali lagi ke login, nggak bisa ya teman-teman karena kita pakai session ya. Kemudian kita akan coba registrasi teman-teman. Kita coba misalkan Fulan ya. Pin Fulan. Kita kasih namanya Fulan misalkan. Username-nya passwordnya sudah 3 juga. Kita registrasi lagi. Oke, kita coba login. Namanya Fulan. Sudah 3. Kita login coba. Ya, sudah teman-teman. Oke, sejauh ini kita sudah bisa mengupload file kita ke database, ke hostingan ya. Ini sudah bisa diakses secara online teman-teman. Nah, mungkin series PHP pemula ini cukup sampai di sini teman-teman. Dari awal kita bikin series ini dari mulai kita belajar mengenai variabel, terus kita mengenal function, lalu sampai kita mendesain web dengan Bootstrap dan juga kita sudah tambahkan juga cara melakukan hostingan ya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk playlist selanjutnya kita akan membahas mengenai pemrograman lagi atau mungkin kita akan bahas mengenai hosting terkait dengan website, WordPress dan lain sebagainya.
Yang pastinya teman-teman kalau sudah sampai sudah sampai di titik ini, teman-teman sudah bisa melakukan pembuatan aplikasi yang sederhana. Jadi coba teman-teman melakukan pembuatan aplikasi seperti to-do list gitu ya. Lalu teman-teman upload ke hostingan aplikasi apa saja pun yang teman-teman pengen bikin. Silahkan diasah lagi kemampuannya mengenai PHP ini karena dunia pemrograman ini sangat luas sekali dan sangat-sangat kalau katakanlah customable lah ya teman-teman ya. Jadi bisa di custom apapun yang teman-teman pengen, teman-teman bisa bikin gitu dengan teknologi ini. Begitu juga dengan PHP ini teman-teman. Walaupun banyak sekali bahasa pemrograman yang ada di luar sana, namun saya sarankan sama teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa punya dasar ke PHP ini, teman-teman uh, ahlikan dulu di PHP ini, teman-teman bikin project banyak-banyak, terus sampai teman-teman benar-benar dikatakan ahli dan sudah punya project besar, baru kemudian teman-teman bisa melihat atau ngulik bahasa pemrograman yang lain. Karena kita nggak mau dikatakan bagus di sini, bagus di situ. Kita pengen ahli di satu bidang tertentu, ahli di PHP. Kita kita jagoan PHP misalkan atau jagoan JavaScript misalkan. Jadi kita benar-benar ahli di satu bidang dan bidang-bidang lainnya kita bisa gitu ya. Daripada kita bisa semua bidang tapi nggak ahli gitu, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu sudah bisa menguasai PHP, bahasa pemrograman yang kita bahas ini, baru kemudian teman-teman mulai ngulik yang lainnya. Setelah ini tentunya masih panjang lagi perjalanan kita setelah belajar mengenai eh, PHP dasar. Tentunya ada lagi ya. Setelah kalau teman-teman pengen di back end developer, nanti kan saya taruh roadmap-nya di bawah ini, gimana caranya teman-teman bisa menjadi back end. Kalau menjadi front end nanti saya taruh juga roadmap-nya. Karena kalau sampai di sini teman-teman sudah bisa milih mau jadi front end atau back end gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi back end, terusin aja belajar PHP ini untuk yang lebih advance gitu ya. Mungkin kita belajar mengenai OOP nantinya atau konsep MVC atau model view controller baru kemudian kita ke framework gitu ya. Kalau teman-teman pengen jalur front end developer, perdalam lagi ilmu CSS-nya, JavaScript-nya, dan lain sebagainya yang mungkin akan membantu teman-teman menjadi front end developer atau teman-teman bisa menjadi dua-duanya, full stack developer ya, bisa back end bisa front end gitu ya. Oke teman-teman, akan saya taruh roadmap-nya di bawah ini nanti insya Allah di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman selamat kalau sudah sampai di tahap ini, teman-teman sudah punya website sendiri, sudah bisa melakukan crowd dan sudah bisa membuat sebuah aplikasi sederhana karena inti dari aplikasi itu adalah crowd teman-teman ya. Selamat saya ucapkan sama teman-teman, selamat belajar dan jangan sampai berhenti di sini, lanjutkan proses belajarnya sampai teman-teman benar-benar ahli. Oke teman-teman, saya Erik Irwansyah pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti playlist PHP dasar dari awal sampai akhir video ini dan saya akan menaruh roadmap untuk teman-teman apa yang teman-teman perlu lakukan setelah belajar PHP dasar ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih seru dan lebih menarik lagi tentunya. Saya Arik Irwansyah, jangan lupa dukung channel ini. Pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.